termasuk orang yang dekat sama almarhum Uje ya. Sejak awal beliau di TV itu program saya dulu di Abang Fajar, sampai waktu wafat beliau pada malam itu saya mengiringi beliau. Nah sering orang nanya, ada nggak lagi ustadz yang kayak Uje? Sering saya dengar kayak begitu. Nggak akan ada Pak. Ada nggak ustadz kayak Haji Zainuddin Amizah? Nggak akan ada. Jadi tidak akan pernah ada ya duplikasi yang persis ya seperti para tokoh yang kita kenal, karena masing-masing orang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, termasuk diri Anda sekalian. Maka jangan pernah untuk menjadi gue pengen jadi ustadz ini, enggak. Jangan pernah kayak begitu. Jadilah diri kamu sendiri. Nah, bagaimana kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam praktek, ini yang perlu kita pelajari. Kita harus tahu dulu diri kita ini siapa, apa kelebihan diri kita ini, potensi apa yang bisa kita kembangkan. Saya termasuk waktu jadi host itu tuh boleh dibilang memang nggak diaksana, memang Allah kasih jalan. Dan juga nggak pakai tes. Waktu dulu tesnya cuma agak basa-basi itu. Jadi tesnya nggak pakai kamera, pakai tangan. Dari apa namanya? Kan di TV itu ada talent scouting kan. Oke, Mas Agus siap, kalau tangan saya kesini anggap kamera lihat sini, tangan sini sambil ngomong. Udah diterima gitu. Ya. Nah, karena buat saya apa coba, opportunity never come to us. Jadi kesempatan itu gak akan datang dua kali. Termasuk waktu itu saya diminta buat ngajar di Garuda, PT Garuda Indonesia Airways. Waktu pertama kali lulus itu ngajar aja. Waktu ngajar 3 hari sendiri Pak. Sebenarnya antara nekat juga tuh. Tapi saya bilang menjauh aja. Nah, sekarang Anda sebagai penyuluh, real, fakta, Anda sekarang berada di posisi ini. Apa yang akan Anda lakukan? Tinggal itu. Saya dulu pernah nulis buku judulnya Create Your Golden Moment. Golden Moment itu adalah peristiwa berharga. Nah, ketika Anda berada di suatu tempat mendapatkan amanah, peristiwa berharga apa yang akan Anda buat? Prestasi apa yang akan Anda buat? Apakah kita hanya sekedar menyandang yang namanya profesi atau amanah sebagai penyuluh, that's it, selesai. Kerjanya ya terserah gua. Nah, ini yang harus ya sama-sama kita camkan gitu. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya adalah yang banyak memberikan manfaat. Nah, manfaat apa yang akan Anda buat? Nah, sekarang kita bicara nanti khusus mengenai uji kemampuan kita di dunia broadcast, ya, di dunia digital. Nah, ini akan kita pertajam dan akan kita perdalam. Itu. Nah, ini adalah kesempatan. Ini loh angkatan pertama luar biasa nih. Tepuk tangan dulu buat angkatan pertama ini. Targetnya adalah, saya tadi bilang sama Mas Ali, satu orang itu harus punya satu video dengan durasi 3 menit. Para ustadz biasanya Pak, itu lebih susah ngomong pendek ketimbang ngomong panjang. Betul nggak? Dikasih waktu 20 menit, lah cuma 20 menit, pembukaan aja 10 menit, gitu. Ya, padahal sekarang di dunia digital itu, apalagi TikTok, mana ada yang 10 menit? Berapa TikTok? 1 menit, ada yang 30 detik. Kalau kita pikir mau ngomong apaan sih gitu. Tapi kenyataan faktanya dunia yang dibutuhkan sekarang ya yang seperti itu. Nah, makanya ketika gitu, Anda begitu tampil harus langsung keep attraction to the point dan membuat diri Anda menarik untuk dilihat. Maka sekarang kan orang biasanya untuk cepat dilihat tuh konyol kan, konyol, gila gitu. Pokoknya berbuat sesuatu yang menarik orang. Gitu, lihat orang kepentok apa, kita ketawa, padahal dia sakit gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, kita kan ada etikanya, nggak bisa kemudian buat semaunya kita. Karena apa? Sebagai penyuluh, Anda memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab sebagai penyuluh, tanggung jawab agama. Nah, ini yang lebih penting. Nah, tapi tetap be yourself. Jangan pernah kepengen jadi orang lain. Termasuk juga kadang-kala kalau saya lihat nih, kebanyakan tuh apa namanya kalau lagi lomba ya, kalau lagi ceramah, pembukaannya sama. Kenapa nadanya begitu? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus begitu gitu? Kayaknya keren gitu kan? Kayaknya keren. Ada wibawanya. Padahal bisa dengan cara yang lain. Ya, nggak ini kan itu yang gaya begitu awalnya adalah Kiai Zadudin Amzah, betul nggak? Ikut semua dengan kayak gitu. Nah, ingat yang namanya followers, Anda tidak akan bisa menyaingi dari yang pertama kali orang yang membuat itu. Jadi jali diri sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu MC dangdut ya. Itu MC dangdut. Nah, cari apa yang kita miliki. Tadi itu hanya contoh kecil ya. Tidak artinya ya ada mungkin beberapa bagian boleh tadi kalau bicara mengenai supaya kelihatannya berwibawa. Ya kan? Nah, nanti Bapak kalau tampil itu kan satu package dilihat. Ya. Mulai dari atas bahwa kalau kita tampilnya ini ada dilihat tuh. Kira-kira di atas kita nanti kita masuk sampai pada pembahasan itu. Penggunaan peci sekarang saya nggak pakai hari ini. Makanya orang pada bingung, biasanya saya pakai ya. Ya, gitu. Kayak tadi gitu. Makanya orang begitu saya copot, tapi udah cuma nggak kenal, bingung orang pemenang. Assalamualaikum. Begini, aku siapa nih? Terlalu memang. Nah, memang jadi identitas. Dan saya punya identitas sendiri tuh. Coba lihat Pak, diputar lagi di awal. Balikin. Bersama. Nah, topi saya kayak begitu tuh. Betul nggak? Kayak begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ada sejarahnya seperti itu ya. Oke, next. Tadi kita sudah memahami yourself. Kemudian kita akan masuk. Nah, ini nih, mengukur kemampuan sendiri. Ini penting ya. Mengukur kemampuan. Ini guru saya pernah bilang. Jangan biarkan orang menilai lebih dari apa yang kamu miliki. Saya pertama kali bingung, maksudnya apa sih? Jangan biarkan orang menilai lebih dari apa yang kita miliki. Nah, orang yang berada di dunia entertain itu biasanya orang yang memiliki aura, orang yang cepat mempengaruhi orang lain, atau orang itu akan cepat memiliki perhatian. Makanya muncullah namanya teori halo effect. Ya, teori halo effect itu cenderung orang melihat seorang public figure itu, wah, gitu. Itu ya halo effect. Ada baiknya, tapi ada buruknya. Baiknya itu sesaat. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang menilai, seharusnya orang dia akan menjadi orang itu akan apa? Akan berubah. Makanya gini, tuh lihat ya. Yang pertama, yang merah itu, ya anggaplah misalkan gini. Kalian bapak-bapak punya 5, ya teman-teman ini punya 5. Orang menilai 8, ya. Ekspektasinya tinggi kan? Pernah nggak dengar satu saat misalkan ketemu orang, dia ngomong nih, pernah ketemu sama orang yang bapak kenal juga, dia bilang apa? Ya, cuma segitu doang. Pernah dengar kayak gitu? Hah? Sering ya? Nah itu namanya apa? Tidak sesuai ekspektasi. Dia terlalu lebih menjual dirinya. Inilah yang banyak terjadi di dunia digital. Saya sempat baru kali ketemu yang nama influencer dan segala macam. Itu kalau kita lihat di digitalnya, wah keren-keren ngomongnya, tapi begitu ketemu disuruh presentasi, anjlok bos. Beneran. Beda, apalagi disuruh ceramah gitu. Karena beda loh, antara cara kita di depan kamera dengan kita ceramah itu beda. Kemarin ada salah satu pengajarnya Kiai Holil Nafis, namanya Agus juga. Dia baru masuk, baru di-tag di TV dia, TV apa sih itu? El Sinta. Dia bilang, aneh bingung katanya. Kenapa? Begitu dia diingetin, 3 menit lagi, langsung 3 menit. Oh iya tuh, kitab yang ada, kitab ada di depan Pak, ada kitab itu. Tapi mau ya, kenapa? Gara-gara dia omongin 3 menit lagi. Nah, itu bedanya, ya. Karena orang di depan kamera itu kan nggak ada halayak, nggak ada audiensnya, nggak ada interaksi. Emang dia bisa ngelawak? Kan nggak ada respon. Jadi dia sendiri. Nah, ketika orang berbicara sendiri, ya ini dia harus memiliki kemampuan
ya, yang betul-betul fokus terhadap dirinya, terhadap materinya. Ya, kenapa? Karena tidak ada interaksi. Kalau ustadz ya lagi ceramah, blank, gampang, ajak aja salawat. Karena lagi mikir tuh, habis ini ngomong lagi dia. Bener nggak? Tahu aja. Tahu kita mah sama-sama pelaku. Ya, tapi di depan kamera nggak bisa kayak gitu. Ngomongnya terus pada dek 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 dek. Begitu. Makanya saya kalau jadi host, ya kalau dari narasumber bilang dia agak ngeri. Saya itu tidak pernah selama jadi host itu megang membuat daftar pertanyaan, nggak ada. Saya bertanya dan memperdalam pertanyaan dari jawaban si narasumber, dan saya bisa mengukur ini narasumber ilmunya sebatas mana. Oh, saya tahu ya. Emang begitu. Nanya tak, kata jawaban udah ngambang, jangan diterusin, kasihan. Iya, karena kita sebagai host tidak boleh menjatuhkan narasumber, dan sebagai host nggak boleh belagu. Ini ada banyak saya lihat para host yang ikut mengulas, ikut menyampaikan dalil. Nggak bisa. Host itu dia harus mengantarkan kalau mau dia konfirmasi. Dia tahu dalil. Kalau bisa dalil ini keluarnya dari narasumber. Dia bisa nanya, Kiai atau Ustaz, kalau nggak salah nih, saya tuh pernah loh dengar ada dalil yang kayak gini. Itu gimana? Begitu. Jangan kemudian dia bilang, oh kan ada dalil begini lah loh. Lu yang narasumbernya siapa nih? Nah, kadangkala kelemahan seorang host yang terlalu besar titelnya nih Pak, belakangnya embel-embelnya terlalu banyak di akademisinya, itu dia bertanya tidak mewakili pertanyaan masyarakat. Karena kalau sudah di host harus pertanyaan yang paling bego sampai yang paling pintar, gitu. Nah, ini tadi sekilas dunia broadcast tadi. Nah, berarti kalau seandainya kita punya 5, orang punya 8, maka mau tidak mau ya, yang punya 5 ini harus apa coba? Meningkatkan kemampuan dia sehingga dia bisa mengejar ekspektasi orang tersebut. Tapi ada di satu sisi dia punya 8, orang nilainya 5. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Berarti di estimate. Kesel sih kadang-kadang ya, sialan nih, belum tahu aja ilmu gua gitu kan. Pengen nunjukin. Sabar Pak, sabar. Kenapa? Kalau kita terlalu cepat-cepat bernafsu ingin menyampaikan seperti itu, yang ada orangnya ilfil. Jadi apa jalan keluarnya? Buktikan dengan perbuatan. Buktikan kalau Anda punya kemampuan dan bersabar. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan berubah pandangannya terhadap kita. Persepsi dia terhadap kita berubah. Oh ternyata, ini artinya kalau tadi kan, ya cuma segitu kemampuannya. Tapi kalau di bahasanya, oh ternyata gue gak nyangka, pernah gak kayak gitu? Gue gak nyangka ya, dia bisa loh tuh. Itu bagus pernyataan kayak gitu. Artinya apa? Dia sudah awalnya meng-underestimate, kemudian dia melihat ternyata dia nggak seperti bayangan dia, ukurannya lebih dari apa yang dia bayangkan. Nah itu ya yang kedua. Nah bagusnya itu sama, ekspektasi dia sama dengan yang kita miliki. Jadi ketika seseorang memiliki berekspektasi kepada diri kita itu sama, ini pada titik yang paling nyaman. Kenapa? Karena akan banyak amanah yang Anda dapatkan. Loh, saya ngomong di sini, Mas Ali pasti puji dulu nih, bisa nggak 100 ngomong? Gitu. Ya kan? Makanya saya kenapa kemudian belajar lagi Pak. Sedalam sebanyak apapun saya di dunia praktis sebagai praktisi, tapi kalau tidak memiliki latar belakang sebagai akademisi, dicuekin, betul kan? Siapa lu gitu? Makanya terpaksa aku memaksakan diri untuk ngambil lagi pada itu sudah langsung S3 deh katanya. Pengennya sih begitu. Nah, jadi bagus sih itu. Kalau udah kayak gini, insya Allah amanah. Banyak yang akan diberikan. Nah, kelemahannya pada titik ini apa? Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih amanah, kitanya kerepotan. Ya, undangan ceramah di mana-mana diambil semua.
Akhirnya dia pusing ngatur. Akhirnya berpikir gimana cara ngakalin waktunya. Nggak tahu cara ngakalin waktunya bagaimana cara ngakalin panitia kan gitu. Yang lebih parah lagi adalah dibandingin. Yang pertama undang dibayar 5 juta, tiba-tiba ada lagi datang 25 juta. Goyang nggak Bang? Hah? Goyang nggak? Hah? Begini, itu ujiannya Pak. Kemarin sama Mas Alim, mau diminta mau jadi acara nih, acara gede, muktamar ya. Saya ada satu acara podcast Pak, podcast mingguan, bentrok waktunya. Nggak datang saya. Kenapa coba? Karena tanggung jawab itu untuk istiqomah itu memang berat. Tapi kalau kita bisa melampaui itu, hati kita lapang. Apalagi misalkan dalam kondisi itu kepepet, lagi ada butuh kan. Ini nggak bisa apa dikit, tapi mau kita kali. Lumayan. Banyak para ustadz sekarang yang begitu. Maksain, alasannya apa? Aduh mohon maaf. Yang disalahin apa? Macet. Apalagi? Ya memang takdir Allah begini. Ya. Hah? Iya, kadarullah. Padahal lu enak amat nyalain Allah, kadarullah. Ada lu gitu. Kira-kira orang yang dibikin begitu kesel nggak? Dan ketika orang kesel itu termasuk orang yang dizolimi bukan? Gimana doa orang yang dizolimi? Hati. Makanya sekarang menjadi penyuluh ini harus kuat dulu mentalnya. Iya, ujiannya. Di sini banyak. Oh ini acara ada yang pernikahan nih. Orang kaya dia nikah. Ya kan, tapi sebelumnya ada yang nikah kismin. Aduh bentuk aja waktunya. Diutak-atik, nggak bisa juga. Pernah kayak ngalamin deh? Hah? Tak doang, itu dia. Itu ujiannya emang. Tapi kalau kita bisa melewati fase itu Pak, Masya Allah, di situ yang luar biasa. Insya Allah Allah akan gantikan. Pernah juga sih ngejalanin gitu kan, katanya Allah gantikan, kok tunggu nggak ada ya, tapi saya yakin dari sini wajahnya ini wajah penghuni surga semua. Orang-orang yang komitmen insya Allah. Oke, tepuk tangan yang ikhlas. Oke, selanjutnya masuk ke public speaking. Ini adalah definisi. Saya kadang-kadang kalau bicara definisi gini suka pusing sendiri gitu. Coba kita baca sama-sama. Mbak bisa tolong bacain? Ada ini? Bisa kita bantu kan? Public speaking terserah deh. Public speaking adalah yang dekat aja. Nah, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau publik, atau dapat dikatakan pula sebagai keterampilan mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan secara runtut, sistematis, dan logis yang dilakukan pembicara kepada seseorang atau sekelompok orang melalui sarana lisan berupa bunyi-bunyi artikulasi yang mengandung makna. Paham nggak? Saya tanya Pak, paham nggak Pak? Hah? Kenapa kita tidak paham? Karena ini teoretik. Kedua mungkin dari cara baca. Makanya nanti saya tes bacanya. Makanya kenapa kita perlu teknik membaca yang benar? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau publik, atau dapat pula dikatakan sebagai keterampilan mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan secara runtut, sistematis, dan logis yang dilakukan pembicara kepada seseorang atau sekelompok orang melalui sarana lisan berupa bunyi-bunyi artikulasi yang mengandung makna. Ada beda nggak buat tadi? Jadi cara kita menjelaskan itu juga berpengaruh, ya. Nah, di dalam sekarang ini makanya nanti kan kita bikin bikin vlog video itu kan pendek durasinya. Kadang-kala kalau kita spontan belum terbiasa itu suka kacau. Makanya kenapa perlu adanya plotter, tulisan tuh. Ya kan, taruh di depan. Saya yakin kok orang saya lihat orang baca video, saya tahu matanya dia lihat tulisannya.
Gitu. Dia ngelihat tulisan itu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan bisa merekam informasi, menjelaskan ya secara sistematis, runtut dalam waktu durasi yang pendek. Itu gak gampang soalnya. Oke. Nah ini nih, kalau ini cara sebenar, dia ngasih lebih pendek lagi tuh. Sebelahnya Pak. Seorang public speaker papan atas mendefinisikan public speaking sebagai seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Nah, udah mulai agak paham belum? Belum juga ya. Oke, sekarang saya ingin mencoba membuat definisi sendiri. Silakan, minta tolong digeser. Nah ini dia. Public speaking menurut gua ya enggak? Seni berbicara dan menyampaikan gagasan. Kenapa? Karena kalau orang bicara belum tentu menyampaikan gagasan, betul nggak? Ya kan? Ada yang ngomong doang, gagasannya nggak nyampe. Itu namanya seni berbicara doang. Nah, kenapa disebut seni? Karena ada perpaduan tuh, ada intonasi. Intonasi itu apa? Penekanan tempo, ngomongnya itu diatur. Ya, artikulasinya. Nah, itu kan seni sebenarnya. Ya, seni berbicara dan menyampaikan gagasan kepada khalayak agar dapat diterima dan dipahami. Ya, kenapa diterima dan dipahami? Kenapa diterima nggak diterima doang? Nah, kenapa? Karena diterima belum itu di. Nah, untuk melalui dipahami prosesnya diterima dulu. Bagaimana semua orang bisa terima? Orang harus suka dulu Pak. Harus suka. Kalau orang nggak suka, ya gimana mau terima? Lewat. Betul nggak? Kemarin makanya saya nih, kemarin ngisi bukber di komunitas Serena. Jadi saya kalau di MUI kan kita ikut, ada ikut ini nggak di sini? Yang udah di standarisasi, belum ya? Nah di MUI itu ada standarisasi DAI. Saya termasuk. Cuma standarisasi DAI itu namanya juga standar Bang. Standar kan boleh beda, betul kan? Yang punya standar apa? Biasanya motor kan? Ada motor gede, Harley. Ada motor bebek, Scoopy. Ada sepeda. Kira-kira standarnya sama nggak? Beda. Bisa kan ditukar standarnya? Nggak bisa. Nah, standarnya itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya gitu. Kalau orang tanya, Bang Agus sebagai apa berbicara? Saya sebagai motivator dakwah. Dai motivasi. Kenapa? Gua buat sendiri aja gitu. Ya kan? Karena nggak ada orang, bikin aja sendiri, kriteria sendiri. Jadi di wilayah itu jangan bertanya hal-hal yang sifatnya fikih ke gua nggak tahu. Kita latar belakangnya bukan dunia pesantren. Ya, nah ini juga nih. Ini saya mau tanya, di sini penyuluh semuanya latar belakangnya sekolah agama kan? Enggak kan? Maka jangan sok tahu. Kiai Holil Nafis itu bilang, sampaikanlah yang Anda tahu dan yang pasti. Jangan ngarang. Kalau nggak tahu bilang aja enggak. Kadang-kadang kalau sudah disebut ustaz, jadi kalau nggak tahu kayaknya gengsi gitu. Akhirnya jawabnya ngawur sendiri, dan itu banyak banget terjadi. Jawaban-jawaban kayak begitu dan viral lagi, gila nggak? Nah, jadi udah paham loh, seni berbicara, ya, dan berbicara menyampaikan gagasan kepada khalayak agar dapat diterima dan dipahami dengan benar. Kan gitu, kita tuh ingin apa yang kita di otak kita bisa nyampe ke orang lain. Diterima dan dipahami. Kalau tidak pahami doang, tapi kalau nggak benar dia salah memahaminya kan payah juga. Nah ini definisi yang saya bikin, suka-suka gue dong. Nah dari definisi ini, inilah yang kita breakdown. Jadi dari definisi ini apa yang kemudian yang kita akan harus persiapan? Itu ada 7. Nanti kalau ada yang mau nambahin boleh. Yang pertama adalah penguasaan materi. Dia harus paham apa yang dia ingin sampaikan. Ya, yang kedua itu adalah berpikir dan berbicara secara sistematis. Orang bisa berpikir sistematis, tapi belum tentu berbicara sistematis loh.
Kenapa saya sebut begitu? Kita sudah nulis nih Pak, ya kertas nih. Habis ini gue ngomong ini, tapi begitu dipaku, buyar bisa jadi. Yang udah ditulis secara sistematis jadi berantakan. Nah, tapi ada juga orang yang memaksakan sistematis, tapi begitu sistematis, audiens saya kagak paham, dia sendiri yang paham. Kenapa? Ketika orang terlalu berbicara di depan dengan menggunakan otak kiri, dia mengandalkan rasionalisasi dan pemikirannya, tidak ada ruh berbicara. Woi, gawat nih, bahasanya Buaya Arasi kayaknya. Ini bukan nama ruh ya. Maksudnya tidak ada energinya. Kenapa? Karena dia hafalan. Abis ini tafsiri gitu. Jadi tidak ada. Nah, kita sebenarnya para penyuluh itu dihadapkan, para dai ini, situasi yang seperti itu. Pertama harus ngomong sistematis. Yang kedua, bagaimana caranya sistematisasi yang kita bicarakan tidak mengurangi nilai rasa energi itu, sehingga itu bisa masuk ke orang-orang yang mendengarkan. Ini nggak gampang. Inilah yang disebut orang sudah punya jam terbang. Ini karena memadukan antara dua sisi, sisi akademisi, ya, dan sisi dia sebagai praktisi. Banyak penceramah nih ngomong bagus segala macam, begitu selesai ditanya jamaahnya apa yang diomongin, nggak ada nempel. Artinya apa? Bisa jadi dia ngomongnya itu loncat-loncat Pak, kesini. Orang susah untuk menangkapnya. Kenapa dulu Agim cepat diterima oleh orang? Rapi, sistematis dia menggunakan singkatan-singkatan, betul nggak? Yang orang cepat mengingatnya. Nah, kadangkala penceramah ini pengen menunjukkan dia berilmu, dalilnya banyak banget, betul nggak? Padahal sebenarnya masyarakat itu kadangkala kagak perlu namanya dalil. Cukup aja 1, 2 atau 1, tapi dijelaskan, dia lebih mengerti ketimbang memaksakan. Nah, ini juga saya melihat para pendakwah di TV sekarang mengalami fase perubahan. Kalau dulu banyak nilai entertain, kalau sekarang banyak ilmunya nih. Bahkan seringkali kalau ditanya apa-apa jamaahnya nih, lu ngomong dalilnya apa? Buset, dalil lu, ya kan? Wah, usah didengerin tuh, nggak jelas dalilnya. Mau bilang, lu kalau buat tanya balik lo dalil, ya lo repot hidup lo. Ya kan, lo makan kerupuk tadi dalilnya apa? Masa semua harus pakai dalil gitu kan? Nah jadi kan orang jadi kayak robot. Nah inilah tugas penyuluh Pak. Jadi terkadang penyuluh itu harus memiliki latar belakang pemahaman psikologis. Seorang psikolog pernah nggak ngejelasin pakai dalil? Nggak ada. Dia paham ilmu jiwa. Kebetulan saya di S1-nya ini kesos ya. Jadi dapat tuh pelajaran tuh. Casework namanya. Casework itu jadi gini, 3 Pak. Ini kayaknya perlu loh Pak Alif disampaikan. Sebagai penyuluh, Anda harus memiliki 3 kemampuan. Pertama adalah casework, kemudian yang kedua adalah group work, yang ketiga itu adalah COCD. Casework itu adalah interpersonal nih, masing-masing nih, 1 orang lawan 1. Dan biasa itu digunakan sama psikolog. Dia curhat, ya kan? Nanti selesaikan. Nah inilah yang sebenarnya banyak juga jamaah yang kemudian ya bertanya langsung sama Ustadz. Bahayanya adalah ketika dibuka pertanyaan dan nyambung dengan Ustadz ya, jamaahnya malah nempel sama Ustadznya. Apalagi Ustadznya gak tahan-tahan imannya. Iman mungkin tahan, tapi amin ya gak tahan katanya. Ya, tergoda juga. Makanya kalau dalam metodologi sebagai seorang pekerja sosial itu nggak boleh adanya kalau telepon janjian nggak bisa itu dibuat tatap muka langsung, ada syarat-syaratnya. Tidak boleh orang yang tadinya empati menjadi simpatik, itu nggak boleh. Empati aja cukup. Nah terkadang kan ini kalau nggak dibekali itu jadi ikut larut, dicurhat, ikut nangis aja curhat. Berapa masih masalah ibu kasih. Ini tolong ya. Jadi para penyuluh ini harus betul-betul memposisikan diri.
Ya, jangan sampai larut. Anda boleh pada tataran masuknya adalah empati, tapi nggak boleh larut sampai ke dalam juga. Ya, nah itu tadi. Kemana tadi kita tuh? Nah, tadi ya berpikirnya adalah bagaimana berpikirnya sistematis dan juga berbicara. Jadi ini yang perlu dilatih sebenarnya. Nah, untuk latihan awal kita pakai tulisan, minimal pointer. Jadi kita ngomong tuh tahu. Jangan gua udah jago ngomong. Awal dia. Oke, siap, action. Buya semuanya. Betul. Nggak gampang begitu. Ya, yang namanya stand up comedy itu nggak ada yang namanya spontan. Dia udah disusun, udah ditulis duluan. Coba sana kalau disuruh ngelawak spontan lawan komik, nggak akan menang dia. Kalau komik sih jangan dilawan dah. Itu dia udah bakat emang Pak. Saya salut emang dia benar-benar kalau dia sih asli itu beneran. Bawaan lahir udah gitu. Ya, nah berpikir sebenarnya. Yang ketiga adalah variasi gimmick. Gimmick itu kayak saya tadi pertama kali datang, ya kan, salam dengan pantun. Salawat juga bagian daripada gimmick. Dengan gerakan-gerakan juga gimmick. Kalau Bang Adi Warman biasanya gimmicknya dengan ngasih duit. Iya. Ya. Ayo, 50.000 orang coba lah. Semua orang langsung terhipnotis. Nah, gimmick ini harus disesuaikan dengan audiens yang mau kita hadapi. Yang kemarin saya cerita, ini komunitas Serena. Paling susah Pak kalau ngomong tuh ya, diundang di acara komunitas, acara reuni. Wah, kalau reuni itu biasanya susah banget. Kenapa? Masing-masing udah ngobrol sendiri. Masing-masing. Nah, gimana caranya kita itu untuk attract? Termasuk saya bilang, luar biasa ya. Ini adalah komunitas ISOC. ISOC itu Indonesian Serena Owner Community. Boleh nggak saya punya istilah yang lain? Apa Pak? ISOC itu menurut saya adalah I, indahnya, S, silaturahmi, O adalah orang, C itu adalah cerdas. Jadi ISOC itu adalah indahnya silaturahmi orang-orang yang cerdas yang ada di depan saya. Wow, senang tuh. Udah mulai nyangkut. Nah, kenapa orang cerdas? Orang cerdas itu adalah orang yang tahu tentang makna hidup. Ya kan? Ya, dia tahu hidup itu mau ngapain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah, dan salah satu ibadah itu adalah dengan sedekah. Makanya orang yang cerdas itu dia selalu menjalankan Serena. Itu kebetulan Serena mobilnya, komunitasnya. Apa itu Serena? Serena adalah sedekah, mengharap, R, ridho, ya, E, emang nampol. Sedekah, mengharap, ridho, emang nampol. Itu salah satu. Nah, gimmick ini untuk apa? Untuk pertama mengikat orang, supaya orang itu keep attention sama kita. Kasihan dulu saya pernah nih. Ini juga kadang-kadang panitia tuh suka nyari penceramah, gak lihat siapa audiensnya. Ada dulu cara buka puasa bersama 1.000 anak yatim. Yang diundang adalah Kiai Haji Anwar Sanusi, Pak. Kebayang nggak? Kiai Haji Anwar Sanusi ngomong di depan anak-anak kecil 1.000 lagi. Kira-kira anak-anaknya dengar nggak? Kagak ada yang dengerin. Kebetulan saya bawain acaranya, saya buat cerita. Oh, anak-anak kan begitu. Anak-anak nggak peduli mau apa latar belakang dokter, profesor, nggak ada. Buat anak-anak mah dicucuk, dia suka-suka, enggak. Makanya paling susah kalau kita ceramah tuh gabung, Pak. Di situ ada anak, ada emak, ada orang tua, ada remaja. Saya mau tanya, mana dulu yang harus diikat? Nah, mana dulu? Anak-anak? Kenapa harus anak-anak? Anak kalau berisik. Oke. Artinya kalau anak udah bisa diikat, yang lain ikut. Ya. Karena orang tua nih
Gak mungkin dia berisik kalau dia nggak dengerin ceramah, paling dia tidur atau menghayal atau main HP. Nah, lawan kita salah satunya adalah handphone. Ukurannya adalah itu sukses atau enggak, berapa banyak orang yang kagak lihat handphone. Ngukur gitu, Pak. Ya, kejadian kemarin tuh, waduh, anak-anak bocah semua nih. Cerita dulu ke bocah, wah, kalau macam dia seneng kan. Saya kalau gitu cerita apa mau bawa? Cerita tentang apa namanya? Kita semua pengen masuk surga nggak? Pengen. Allah tuh pengen kita masuk surga. Pernah ada cerita, benar nggak? Anak bener ya, gitu. Dulu pas saat perang Badar, ya ada seorang ibu panik mencari anaknya. Wah, saya pakai sorban, saya pakai jilbab. Dia lari nyari anaknya. Udin, di mana lu? Gitu. Anak-anak mulai dong. Bisa masuk anak-anak. Lu ada lihat Udin enggak? Enggak. Itu Udin ya? Bukan. Saya kejar, Pak. Rame kan? Udah kayak gitu. Nah, itu cerita dikit doang ya. Jadi kita mana dulu kita ikat. Ketika anak bro dapat, yang lainnya gampang. Mak sih, wah lu enak. Bu, ini dia nih calon bidadari surga. Saya tanya, Bu, yang sini deh, cerita ibu-ibunya itu pada nikah kan? Nanti kira-kira di surga nih, jawab ya, yang di sini ya. Pengen ditemenin suami atau bidadara? Jawab. Bu, mau ditemenin suami atau bidadara? Suami. Nah, sekarang saya tanya Bapak ya. Kenapa? Dengerin dulu. Pak, nanti kalau di surga mau ditemani istri atau bidadari? Ini gimmick, Bu. Gimmick, Pak. Terus saya bilang ke ibu, lah, gimana nih? Yang satu pengen ditemenin suami, yang satu pengen ditemenin bidadari. Di mana ketemunya? Oh, tapi Bu jangan khawatir, karena nanti di surga ibu-ibu akan menjadi ratu bidadari. Dengar saya cara melontarkan kata-kata ya. Itu tadi bermain apa? Tempo, intonasi. Ya, akan menjadi ratu bidadari. Jadi sebenarnya penekanan rendah itu lebih masuk. Kadang-kadang Ustadz ceramah tinggi terus, capek Pak dengerinnya. Iya kan? Terus kita bilang, bagaimana Bang Agus? Pan muka kita begini, masa dia lebih cantik dari bidadari? Kayaknya mustahil itu. Saya tanya lagi, pernah lihat TikTok semuanya? Saya mau tanya, di TikTok ada yang jelek? Ya. Yang hitam jadi, yang kurus jadi, yang pesek jadi. Nah, aplikasi aja bisa bikin cakep, masa Allah kagak? Gitu. Nah, masuk ya? Jadi jangan khawatir Bu, si bapak-bapak boleh ngomong kayak begitu, tapi nanti di surga dia akan ngomong apa? Ku tak bisa jauh darimu. Ya, ini gimmick Pak. Jadi saya sekarang tuh praktek nih. Gimmick-gimmick yang seperti ini. Ya. Ini yang kita perlu